Semangat pagi selalu. Kembali lagi bersama dengan saya, Novita Selamentoe, NIM 19050760012, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas A angkatan 2019, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar, yang di dalamnya terbagi menjadi 9 sajak. Yang pertama ada aku, yang kedua selamat tinggal, yang ketiga doa, yang keempat kepada peminta-minta, yang kelima sajak putih, yang keenam sebuah kamar, yang ketujuh catatan tahun 1946, yang kedelapan ada cerita buat Dian Tamaela, yang kesembilan ada Tuti Artich. Baik, mari kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu sajak aku. Di sajak aku ini terdapat pernyataan penonjolan kepribadian yang ditandai dengan penyebutan aku yang berulang-ulang. Contohnya di dalam kata ku mau, aku ini, waktuku, dan sebagainya. Di dalam sajak ini juga terdapat kemantapan pikiran dan semangat yang ditandai oleh pemilihan kata yang menunjukkan ketegasan seperti ku mau dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dan juga ada bunyi vokal yang berat seperti A dan U yang dominan. Nah, di dalam sajak ini juga terdapat baris yang mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, yang merupakan sikap revolusioner terhadap sikap dan pandangan para penyair pada masa Pujangga Baru. Dalam sajak ini, intensitas pernyataan dinyatakan dengan sarana retorika yang berupa hiperbola dan dikombinasi dengan pengulangan, seperti bunyi vokal A, U, dan I. Nah, dalam sajak aku ini, banyak sekali tafsiran dan bersifat ambigu, yang ditandai dengan dua hal. Yang pertama, dipergunakannya penyimpangan arti, seperti dalam kata kalau sampai waktuku, dapat berarti kalau aku mati. Dan yang kedua ada penggantian arti, yang menggunakan bahasa kiasan dan metafora-metafora, seperti kata kalimat aku ini binatang jalang, yang maksudnya si aku seperti binatang yang dikekang oleh ikatan. Selanjutnya masuk ke sajak yang kedua, yaitu sajak selamat tinggal. Dalam sajak ini dibahas tentang introspeksi diri dan merupakan penggalian masalah pribadi yang berupa kekurangan dan kelemahan dari manusia sebagai pribadi. Nah, di dalam sajak ini juga menggunakan metafora-metafora implisit dan menghadirkan persoalan dalam bentuk citraan seperti citra termal dan citra visual yang dinyatakan dalam kata-kata segala menebal dan segala mengental. Nah, langsung saja masuk ke sajak yang ketiga, yaitu sajak doa. Di dalam sajak doa ini berisi tentang keraguan-raguan untuk berdoa serta termangu-mangu akan perlunya menghadap Tuhan. Efek kebulatan dan kepenuhan dalam sajak ini ditandai dengan bunyi vokal U dan diintensifkan bunyi H di akhir atau penutupnya, seperti kata-kata penuh seluruh. Nah, di dalam sajak ini juga terdapat beragam-ragam tafsiran. Chairil sendiri mengemukakan pengertian dengan citra-citra, bahkan dengan lukisan atau rangkaian kata yang tidak hanya menunjuk atau denotatif saja, melainkan mengandung bermacam-macam arti yang asosiatif. Nah, di dalam sajak ini juga secara semiotik, sajak ini dikontraskan bunyi vokal U dan bunyi vokal I secara berturut-turut. Nah, masuk ke sajak yang keempat, yaitu sajak kepada peminta-minta. Si aku merasa terkejar-kejar akan dosanya karena ada seseorang peminta-minta yang selalu memandanginya atau selalu menatapnya. Si aku merasa dosanya begitu besar dan begitu mencekam sehingga ia sampai terbawa mimpi akan dosa-dosanya tersebut. Nah, arti kata peminta-minta di sini adalah orang yang ingin atau meminta si aku untuk ingat kepada Tuhan.
Nah, di dalam sajak ini juga terdapat ide atau pengertian yang bersifat abstrak. Maka dari itu, ide atau pengertian ini dikonkretkan dengan citra-citraan dan kiasan-kiasan agar dapat dipahami oleh pembaca. Dan selain dikonkretkan dengan citraan dan kiasan tersebut, untuk menyatakan betapa tersiksanya si aku, dipergunakan sarana retorika hiperbola dalam sajak ini. Nah, di dalam sajak ini juga bunyi yang dominan adalah bunyi vokal A dan U. Kemudian langsung saja masuk ke sajak yang kelima, yaitu sajak putih. Nah, di dalam sajak ini terdapat tanda-tanda semiotik berupa kata-kata seperti tari, warna pelangi, sutra senja, kembang mawar, dan sebagainya. Jadi, sajak ini bernuansa kegembiraan atau kebahagiaan. Dan untuk ekspresivitas dan kepadatan dari sajak ini dipergunakan penyimpangan dari tata bahasa normatif. Di dalam sajak ini juga pengertian-pengertian yang bersifat abstrak dinyatakan dengan citraan seperti citra visual, pendengaran, penciuman, dan gerak yang digabung dengan metafora. Nah, langsung saja masuk ke sajak yang keenam, yaitu sajak sebuah kamar. Di dalam baris pertama sajak ini, yaitu sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Ini adalah personifikasi, yaitu jendela dikiaskan sebagai orang yang dapat bergerak. Dan keadaan kamar ini sesungguhnya adalah menyedihkan. Di tengah keramaian, sebenarnya rasanya kamar itu seperti penjara. Nah, di dalam sajak ini sendiri, penyair mengemukakan sebuah ironi kehidupan di Indonesia yang dinyatakan dengan bahasa yang ironi hiperbolik, yaitu sindiran yang dilebih-lebihkan. Ironi itu juga dinyatakan dengan pertentangan keadaan dan paradoks. Jadi permasalahan di dalam sajak ini sebenarnya adalah tentang keluarga mereka yang dalam keadaan sangat menderita, sangat miskin dan menyedihkan. Selanjutnya masuk ke sajak yang ketujuh, yaitu catatan tahun 1946. Sajak ini mengingatkan kita tentang peristiwa kesejarahan Indonesia yang akhirnya pada tahun 46 kita tidak sedih lagi dan tidak takut lagi diburu karena perang telah usai dan berakhir pada tahun 1945, yaitu tahun sebelumnya. Nah, dalam sajak ini untuk mengemukakan ide yang abstrak dipergunakan bahasa-bahasa kiasan dan citraan untuk mengkonkretkan tanggapan dan menarik karena memberikan gambaran yang jelas dan terpusat. Contohnya yaitu pada baris pertama digunakan sinekdoki pars pro toto, yaitu tangan untuk menyatakan keseluruhan diri si aku. Kemudian untuk menyatakan si aku tidak dapat melihat lagi, diberi citraan visual yang konkret, seperti dalam kata-kata mainan cahaya, di air hilang bentuk dalam kabut. Di dalam sajak ini juga, rima akhir semua bait mengandung vokal berat yaitu UA yang dikombinasikan dengan bunyi AI yang menyarankan ketidakberdayaan pada bait pertama. Semuanya itu memperkuat suasana muram, murung, dan sedih yang dikandung oleh sajak ini. Selanjutnya masuk ke sajak yang ke-8, yaitu cerita buat Dian Tamaela. Nah, yang paling menonjol dalam sajak ini adalah ulangan-ulangan, yaitu dalam kalimat, kata, maupun dalam ulangan baitnya. Ulangan-ulangan itu diantaranya berupa paralelisme, yaitu penjajaran kalimat-kalimat yang artinya sama atau hampir sama dengan mengganti sebagian katanya. Nah, sajak ini juga sesungguhnya merupakan alegori, yaitu cerita kiasan yang mengiaskan bangsa Indonesia yang gagah berani dan mempunyai kekayaan jasmaniah dan rohaniah yang melimpah tak tertandingi atau tak terbilang. Kemudian penyair juga mengambil tokoh Patira Jawane, yaitu merupakan seorang tokoh dari Maluku yang merupakan pars pro toto bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Penyair juga ingat kepada sejarah Indonesia pada zaman VOC, bahwa saat itu bangsa Indonesia masih jaya, berwibawa, dan gagah berani. Di dalam sajak ini juga untuk kesatuan citra dipergunakan gaya mantra yang tercermin dalam
kata-kata sehubungan, datu-datu, laut, dayung, sampan, dan sebagainya. Kemudian dalam pemakaian bahasa dan dari segi ketata bahasaannya, dalam sajak ini dipergunakan dialek-dialek. Nah, di dalam sajak ini juga bunyi vokal yang dominan yaitu bunyi A dan U untuk menggambarkan kebesaran dan kegagahan dari tokoh Patira Jawane. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir atau sajak yang terakhir yaitu Tuti Artich. Nah, di dalam sajak ini si aku berkata kepada kekasihnya yang sedang menikmati es Artich bahwa antara kebahagiaan di waktu sekarang dan kebahagiaan di waktu yang akan datang terdapat jarak pemisah yang mengerikan yang tidak dapat diketahui. Karena itu nikmatilah kebahagiaan sebanyak-banyaknya hari ini atau carpe diem. Di samping itu segalanya yang berlangsung hanya sebentar, tidak abadi, entah itu kebahagiaan ataupun hal-hal yang menyedihkan. Nah, bentuk dari sajak ini sendiri adalah soneta dengan persajakan akhir yang rapi, yaitu ABAB, ACAC, DEDE, dan DD. Nah, di dalam sajak-sajak ini juga terdapat kiasan-kiasan yang diwujudkan dalam citra-citraan, sehingga hal-hal yang abstrak menjadi konkret. Metafora yang sekaligus menjadi citra visual. Contohnya, jurang ternganga, memberi gambaran atau sugesti kerahasiaan dan kengerian. Dan dari citra-citra inderaan yang konkret ini juga berubah menjadi citra intelektual yang menggambarkan ketragisan hidup. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis struktural dan semiotik dari sajak-sajak Chairil Anwar yang telah saya sebutkan tadi, 9 sajak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan semangat pagi!